Perkenalkan, kami dari kelas 92 dari kelompok 1. Hai teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah informatika. Sejarah informatika, sejarah komputer, dan sejarah handphone. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang sejarah informatika. Pengertian informatika yaitu informatika merupakan ilmu yang baik mempelajari penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Ilmu ini mencakup beberapa macam bidang termasuk di dalamnya yaitu sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informasi mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, proses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Aspek dari aplikasi lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer, tetapi masih banyak informasi yang belum diproses dengan komputer. Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informatika. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang seperti bioinformatika, informatika medis, dan informatika yang mendukung ilmu perpustakaan merupakan beberapa contoh yang lain dari bidang informatika. Lantas, siapakah yang menemukan ilmu informatika? Yaitu Charles Babbage. Lanjut, apa itu sejarah informatika? Sejarah informatika juga dikenal sebagai seluruh ilmu komputer atau sejarah teknologi informasi, melibatkan perkembangan dan evaluasi komputer dan teknologi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, berasal dari manakah kata informatika? Dalam bahasa Indonesia, istilah informatika diturunkan Informatik, yang dalam bahasa Jerman disebut informatik. Sebenarnya kata ini identik dengan istilah komputer science di Amerika Serikat dan computing science di Inggris. Apa sajakah elemen informatika? Elemen informatika terbagi menjadi 8 elemen, yaitu berpikir komputasional atau BK, teknologi informasi dan komunikasi TIK, sistem komputer SK, jaringan komputer dan internet JKI, analisis data AD, algoritma dan programan AP, dampak sosial informatika DSI, dan praktik lintas bidang PLB. Pengertian komputer.
Komputer telah berkembang sebagai alat yang digunakan untuk mengubah data sesuai dengan perintah yang telah diprogram. Dilansir dari laman Universitas Negeri Gorontalo, istilah komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja dengan perhitungan aritmatika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat, mengerti instruksi dan memberikan hasil pengolah serta dapat menjalankan sistem multimedia. Dilansir dari laman Bakti Kominfo, komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, dan juga printer yang saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program. Penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822. Yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu mesin kemudian diberi nama Differential-Equation. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Sejarah komputer dalam perkembangannya dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1940. Berikut sejarah lengkapnya. 1. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Perkembangan komputer pertama kali dipelopori oleh Konrad Zuse dalam Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Z3 untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia. Jerman. Lalu tahun 1946 ilmuwan Amerika Serikat juga menciptakan komputer dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Contoh komputer masa ini adalah EDVAC, EDSAC, UNIVAC. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Namun kelemahan komputer masa ini adalah mesin cepat panas dan berisiko merusak mesin lainnya. Contohnya komputer DEC PDP-8. 3. Generasi ketiga 1965 sampai 1971. Ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Lee Clippy yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC Integrated Circuits sehingga hemat penggunaan listrik.
Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. 4. Generasi keempat 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga mulai memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Seiring waktu, komputer dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Generasi kelima, sekarang masa depan. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PCI. Perusahaan yang dianggap artinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi platform karena penggunanya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Handphone ditemukan oleh seseorang yang bernama Martin Cooper. Oleh sebab itu, handphone yang pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper bisa dibilang sebagai handphone generasi pertama. Setelah muncul handphone generasi pertama, tahun-tahun berikutnya muncullah generasi baru. Handphone terdiri dari dua frasa dalam bahasa Inggris, yaitu hand yang berarti tangan atau genggam, dan phone berarti ponsel atau telepon, sehingga dapat dikatakan bahwa handphone adalah telepon genggam. Oleh sebab itu, seperti namanya, maka telepon ini bisa kita genggam di mana saja dan kapan saja karena tidak perlu antena dengan kabel saat menggunakannya. Hal ini sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Telepon genggam adalah telepon dengan antena tanpa kabel yang bisa dibawa kemana-mana. Pada dasarnya di Indonesia terdapat dua jenis telepon genggam berkabel, yaitu GSM (Global System for Mobile Telecommunication) dan SCDMA (Code Division Multiplex Access). Biasanya di Indonesia terdapat dua jenis telepon genggam nirkabel, yaitu GSM (Global System for Mobile Telecommunication) dan CDMA (Code Division Multiplex Access). Biasanya di Indonesia segala sesuatu yang berkaitan dengan telekomunikasi seluler selalu terhubung sebuah asosiasi yang bernama Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau singkat menjadi ATSI. Pada awal kemunculannya, handphone selalu identik dengan barang yang mewah, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki alat komunikasi tersebut. Namun sering dengan perkembangan zaman dan globalisasi, maka handphone tak lagi menjadi barang yang mewah. Bahkan hampir setiap orang mempunyai alat elektronik yang memiliki berbagai macam fungsi ini. Banyaknya orang yang selalu memiliki telepon genggam ini karena setiap kegiatan yang kita lakukan biasanya akan berkaitan dengan handphone. Handphone yang semakin lama semakin memiliki fitur canggih membuat penggunaannya bukan hanya bisa menelpon saja, tetapi bisa merekam suara atau video,
memfoto suatu hal, menonton film, bahkan dengan handphone bisa belajar dan berbisnis. Handphone yang sudah tidak menjadi barang mewah ternyata bisa menghubungkan kita dengan seseorang yang sedang berada di luar negeri. Selain itu, lebih pentingnya lagi, dengan menggunakan handphone, maka berbagai macam pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Meskipun handphone mempunyai banyak sekali manfaat, terutama dapat memudahkan kita dalam Meskipun handphone mempunyai banyak sekali manfaat, terutama dapat memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu, tetapi sebaiknya jangan terlalu sering bermain handphone karena bisa mengganggu kesehatan kita. Alangkah baiknya gunakan handphone dengan bijak agar kesehatan kita tidak terganggu. Penemu handphone adalah Martin Chopper, merupakan seorang yang pertama kali menemukan handphone atau telepon genggam. Bahkan dirinya sendiri pun tak pernah membayangkan kalau bisa membuat telepon seluler berukuran kecil tanpa kabel yang bisa dibawa kemana saja. Martin Chopper memiliki nama lengkap yaitu Martin Mike Chopper dan ia lahir di Chicago pada tahun 1960. Ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang elektrikal. Martin Chopper yang sangat tertarik dalam bidang elektronika memilih untuk melanjutkan studinya di Institute of dan ia memperoleh gelar magister dalam bidang rekayasa elektronik pada tahun 1947. Beliau menempuh pendidikan masternya setelah keluar dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum melakukan penelitian terhadap telepon seluler, Martin Chopper bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ia diberi tugas di kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Sekitar tahun 1970-an, Martin Chopper diberi tugas oleh John F. Mitchell kepada insinyur proyek komunikasi portable Motorola untuk memegang jabatan sebagai pemimpin insinyur yang ada di divisi mobil. Kemudian John F. Mitchell dan Martin Chopper memikirkan bagaimana cara untuk membuat suatu alat komunikasi yang bukan hanya bisa digunakan di dalam mobil. Hingga akhirnya Martin Chopper dipercaya untuk memimpin penelitian terhadap perangkat telepon genggam atau handphone. Setelah berpikir panjang, akhirnya Martin Chopper menemukan gagasan bahwa alat komunikasi kabel harus berukuran kecil serta ringan agar mudah untuk digenggam dan bisa menjadi alat portable. Untuk menciptakan prototipe telepon genggam itu di tahun 1970, Martin Chopper membutuhkan waktu selama 90 hari. Lalu prototip telepon genggam yang telah ditemukannya itu mulai dicobakan pada tanggal 3 April 1973. Martin Chopper diyakini menjadi penemu pertama sekaligus orang pertama yang melakukan panggilan atau berkomunikasi menggunakan prototip telepon genggam seluler. Tak hanya sampai di situ saja, peristiwa melakukan panggilan dengan telepon genggam dilakukan di depan para wartawan dan orang-orang yang sedang berjalan-jalan di kota New York. Sejarah singkat handphone. Sejarah singkat handphone itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4 generasi, yang dimana generasi pertama merupakan telepon seluler ciptaan Martin Chopper.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa telepon seluler mencover merupakan cikal bakal dari handphone yang kita gunakan saat ini. Berikut ini 4 generasi handphone yang perlu kamu ketahui. Generasi 1, 1973. Generasi 2, sekitar 1990-an. Generasi berikutnya ini adalah generasi kedua sekitar tahun 1990-an. Dari sejarah perkembangan handphone atau telepon genggam, teknologi yang semakin maju membuat telepon genggam generasi ini semakin canggih. Kecanggihan itu terlihat pada penggunaan chip pada telepon genggam dan menggunakan teknologi 2G. Generasi telepon genggam ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, negara Amerika Serikat sudah menggunakan teknologi CDMA. Sementara itu, di Eropa menggunakan teknologi GSM. Generasi 3 sekitar 2000-an. Memasuki tahun 2000-an, beberapa memasuki telepon genggam generasi ketiga yang dimana pengguna teknologi semakin canggih, yaitu 3G. Dengan pengguna teknologi 3G, maka jangkauan sinyal pada telepon genggam semakin luas sehingga komunitas semakin nyaman. Handphone atau telepon genggam merupakan teknologi yang selalu mengalami penyempurnaan hingga dapat memudahkan penggunaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan kan? Selain itu, handphone yang semakin canggih memiliki layanan internet sehingga para penggunanya bisa mendapatkan informasi dalam negara atau luar negeri dengan mudah. Lebih pentingnya lagi, handphone ini bukan menjadi barang yang mewah lagi atau bisa dibilang sebagai barang yang wajib dimiliki. Generasi terakhir dari perkembangan telepon genggam adalah generasi 4 atau lebih dikenal dengan teknologi Power Generation 4G. Selain itu, teknologi yang ditawarkan pada telepon genggam generasi ini berupa dapat terhubung teknologi nirkabel seperti wireless, broadband, Vibro 802, 16E, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan yang menggunakan telepon genggam generasi ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti pengguna dan menggunakan sistem operasi kapan saja, memiliki kecepatan tinggi, jangkauan sinyal bisa mencapai global, dan lain-lain. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi